Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa itu investasi. Investasi adalah aktivitas menanamkan modal, baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Adapun jenis investasi itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama investasi jangka pendek, yaitu sebagai investor akan memperoleh keuntungan yang sangat cepat. Umumnya, investasi jangka pendek akan menghasilkan keuntungan dalam kurun waktu 1 sampai dengan 3 tahun. Contoh dari investasi jangka pendek yang bisa dicoba seperti obligasi, reksadana, deposito, dan pasar saham. Yang kedua yaitu ada investasi jangka panjang. Berbeda dengan investasi jangka pendek, investasi jangka panjang terbilang lebih lama dalam memperoleh keuntungan dalam kurun waktu 3 tahun, 5 tahun, hingga puluhan tahun mendatang. Dan contoh investasi dari jangka panjang yaitu investasi emas, tanah, bangunan, dan saham dengan profil yang risikonya yang agresif. Selanjutnya adalah 4 jenis investasi yang cocok untuk pemula, yaitu berdasarkan data yang dihimpun oleh KSEI pada Oktober 2020 bahwa demografi investor muda atau investor usia di bawah 30 tahun berjumlah 47,87%. Adapun 4 jenis investasi bagi pemula yaitu yang pertama reksadana, merupakan wadah untuk para investor yang tidak memiliki banyak waktu maupun keahlian dalam menghitung besar kecilnya risiko dari instrumen penanaman modal seperti saham atau obligasi di banyak perusahaan. Di dalam reksadana ini terdapat beragam manajer investasi yang akan membantu investor dalam mengelola asetnya. Yang kedua, emas. Emas telah lama menjadi primadona di semua kalangan. Emas juga menjadi jenis investasi paling mudah untuk dimulai. Cukup bermodalkan keahlian dalam membaca harga pasar, Anda pun dengan cepat akan memperoleh keuntungannya. Sampai sekarang, penanaman modal pada emas masih tergolong aman karena harganya yang selalu mengalami kenaikan. Lalu yang ketiga ada obligasi. Obligasi dapat dikatakan mirip dengan saham. Bentuknya pun berupa lembaran kertas perjanjian yang berisi nominal dan ketentuan persentase bunga. Hal yang membedakannya dengan saham yaitu hasil dari obligasi cenderung dinamis. Obligasi terdiri dari 2 jenis, yaitu obligasi pemerintah dan obligasi perusahaan, di mana jenis obligasi pemerintah diterbitkan oleh pemerintah itu sendiri, sedangkan obligasi perusahaan diterbitkan oleh perusahaan tertentu, baik BUMN maupun perusahaan swasta. Dan yang terakhir yaitu saham. Saham bukan hanya dimainkan oleh investor besar saja. Investor pemula pun sudah bisa membeli saham pada saat ini. Bahkan terdapat aplikasi yang menawarkan modal awal saham sebesar Rp100.000 saja. Kemudian tujuan dari investasi yaitu memperoleh penghasilan tetap. Tujuan investasi yang pertama yaitu akan mendapatkan penghasilan tetap jika menanamkan modal pada perusahaan yang tepat atau memiliki aktivitas jual beli yang baik. Lalu yang kedua, menabung. Tujuan investasi selanjutnya yaitu dapat dijadikan sebagai tabungan dana darurat maupun simpanan di kehidupan masa tua. Yang ketiga, menjamin bisnis agar berjalan. Tak hanya investor yang mampu mendapat uang dari aktivitas ini, perusahaan yang menjadi tujuan menanamkan modal pun bisa memperoleh keuntungan berupa bantuan modal untuk kegiatan produksi usahanya, sehingga aktivitas produksi tidak terhenti dan jual beli barang pun terus berjalan. Dan yang terakhir yaitu manfaat dari investasi yang pertama, nilai uang bertambah. Manfaat investasi tidak lain dan tidak bukan untuk menambah nilai uang yang Anda miliki. Hal tersebut disebabkan oleh aktivitas penanaman modal tidak terpengaruhi oleh inflasi. Yang kedua, belajar mengambil keputusan. Dengan berinvestasi, investor bisa melatih kemampuannya dalam mengambil keputusan hingga menciptakan rasa tanggung jawab atas investasi yang telah dipilihnya. Dan yang terakhir yaitu financial freedom. Manfaat investasi yang paling utama ialah mampu membantu Anda mencapai kebebasan secara finansial
atau disebut juga dengan financial freedom. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.